Selamat pagi Pak Dede, perkenalkan nama saya Beatrice Agustin. Perkenalkan, nama saya Yusuf Hartanto. Perkenalkan, nama saya Wandi Johannes Brandia Selinting. Perkenalkan, nama saya Daniel Halim. Kami dari kelompok 3. Akan membahas tentang Pembagian kelas menurut Aristoteles. Aristoteles adalah murid dari Plato sekaligus guru dari Alexander Agung. Aristoteles tertarik pada ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, Aristoteles dianggap sebagai bapak metode ilmiah. Aristoteles lahir di Stagira, kota wilayah Chalcidice, Yunani tahun 3804 sebelum Masehi. Ia bukan berasal dari keluarga yang kaya. Ayahnya hanyalah seorang tabib pribadi Raja Amintas dari Makedonia. Aristoteles secara khusus tertarik pada ilmu biologi, khususnya tumbuhan dan hewan. Pada usia 17 tahun, Aristoteles menjadi murid Plato. Aristoteles belajar di Akademi Plato, akademi yang didirikan oleh Plato pada tahun 387 sebelum Masehi di Athena. Ketika Plato meninggal, Aristoteles meninggalkan akademi tersebut. Beberapa waktu setelahnya, Aristoteles meninggalkan Athena dan pergi ke Makedonia dan menjadi guru bagi pangeran muda Alexander yang kelak akan menjadi Raja Alexander Agung. Alexander tidak terlalu tertarik pada pembelajaran Aristoteles. Ketika Alexander menjelajahi Asia Barat, dia dan para armadanya mengambil tumbuh-tumbuhan eksotis untuk dipelajari oleh Aristoteles. Setelah Alexander tumbuh dewasa dan menjadi raja, Aristoteles kembali ke Athena dan membuka akademinya sendiri yang disebut Lyceum, yang menjadi saingan akademi Pluto. Orang Athena menuduh Aristoteles memihak Makedonia karena ia adalah sahabat Alexander dan seperti halnya Plato, ia bukan seorang demokrat. Pembagian kelas sosial berdasarkan status ekonomi menurut Aristoteles. Kelas sosial adalah pembagian anggota masyarakat ke dalam hierarki kelas statusnya yang berbeda, sehingga anggota kelas masing-masing memiliki status yang lebih tinggi baik atau lebih rendah dari anggota kelas-kelas lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelas sosial. Yang pertama, kekayaan. Barang siapa yang mempunyai kekayaan yang paling banyak, contohnya dilihat dari rumah, mobil, pakaian, serta berbelanja barang-barang mahal. Yang kedua, kekuasaan. Contohnya seorang jabatan, di mana suatu kedudukan seseorang dalam memposisikan dirinya di dalam pekerjaan, di mana seseorang yang mempunyai kekuasaan akan lebih leluasa untuk menyuruh bawahannya sehingga akan mempengaruhi pendapatannya. Ketiga, kehormatan. Orang yang paling disegani dan dihormatin mendapatkan atau menduduki lapisan teratas. Biasanya mereka adalah golongan tua atau mereka yang pernah berjasa besar kepada masyarakat. Yang terakhir ada ilmu pengetahuan. Pendidikan salah satu proses yang berkesinambungan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan taraf kehidupan. Berdasarkan kepemilikan harta, pada umumnya masyarakat dapat dibedakan menjadi 3 kelas, yaitu 1. Kelas atas terdiri dari kelompok orang-orang kaya yang dengan leluasa dapat memenuhi kebutuhan hidupnya bahkan secara berlebihan. 2. Kelas menengah terdiri dari kelompok orang-orang yang sudah berkecukupan yang dapat memenuhi kebutuhan pokok primer. 3. Kelas bawah terdiri dari kelompok orang-orang miskin yang masih belum dapat memenuhi kebutuhan pokok primer. Aristoteles membagi masyarakat secara ekonomi menjadi 3 kelas atau golongan, yaitu 1. Golongan sangat kaya, merupakan golongan dengan jumlah yang terkecil di dalam masyarakat. Golongan ini terdiri dari para penguasa, tuan tanah, dan bangsawan. Kedua, golongan kaya merupakan golongan yang dengan jumlah yang cukup banyak di dalam masyarakat. Golongan ini terdiri dari para pedagang dan lain-lain. Golongan miskin merupakan golongan dengan jumlah terbanyak di dalam masyarakat. Golongan ini terdiri dari rakyat-rakyat biasa. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih.